Indonesia berada di tangga teratas sebagai negara dengan kadar pengangguran tertinggi dalam kalangan negara ASEAN. Tahu nggak kamu? Jepang. Kita punya negara tetangga, Malaysia. Malaysia itu bisa menampung ribuan pekerja dari Indonesia. Orang Johor Baru. Ini dari MEM. Ini dari Ayo. Ini mobil di bawah pokok kelapa. Berserak saja. Tak ada terpakai. Orang sini hidup aman dan damai. Ada kasih saya 600 bulan-bulan bajikan. 600 bulan-bulan. Dah cukup untuk Pak Cik atau ada kurang apa-apa lagi saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, ada sebuah video menarik yang Mas Farhan di-tag di TikTok tentang sebuah video yang mengatakan penjelasan langsung dari warga Indonesia yang katanya Indonesia itu harus malu. Karena apa para sahabat? Karena Malaysia sendiri sudah menolong banyak warganya daripada Indonesia untuk menampung di Malaysia untuk memberikan pekerjaan yang layak para sahabat. Sedangkan di Indonesia sudah diliput di TV internasional Malaysia bahwasanya besarnya angka pengangguran, besarnya angka orang yang tak ada kerja dekat Indonesia, macam itu para sahabat. Dan setakat ini apabila ada seorang wanita ataupun lelaki yang bekerja dekat negara jiran, negara Malaysia, mereka itu seolah-olah memang tidak ditemukan di Indonesia dan ditemukan dan dimuliakan dekat Malaysia. Mereka itu terkejut dan juga dengan gaji yang mendapatkan sampai mencecah 30 sampai 35 ringgit para sahabat. Itu kalau duit Indonesia itu per jam loh, per jam. Per jamnya itu dapat 30 sampai 35 ringgit itu sebidang di bidang cleaner macam itu, di bidang cleaner, office dan juga di perumahan, di apartemen macam itu para sahabat. Dan banyak yang nyenyer, banyak yang tak suka, netizen Konoha yang selalu menghujat macam itu, tak suka. Padahal Malaysia ini sudah baik banget dan sudah menolong rakyat-rakyat yang tak mempunyai pekerjaan di Indonesia, mempunyai pekerjaan dekat Malaysia. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya yang sudah bantu sokong ini. Kita langsung ke videonya. Let's go. Tahu nggak kamu? Kita punya negara tetangga, Malaysia. Malaysia itu bisa menampung ribuan pekerja dari Indonesia. Maaf saya nggak menyebut Indonesia. Dari Konoha, ya, tetangga kita Malaysia bisa menampung ribuan pekerja dari negeri Konoha. Ya, padahal kekayaan alam Malaysia, mohon maaf nih, dibanding Indonesia itu punya segalanya loh teman-teman. Punya segalanya. Tapi kenapa justru yang menolong rakyat untuk mencari pekerjaan itu Malaysia? Jadi di Malaysia itu banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bahkan Jepang, kita nih merdeka, negeri Konoha ini merdeka kan tahun 45. Jepang itu tahun 45 baru dibom. Tapi Jepang itu bisa menampung ribuan rakyat Indonesia untuk bekerja di Jepang. Bahkan mereka sejahtera. Ya, rakyat Konoha di Jepang ya dengan sejahtera, ya mohon maaf, karena anaknya bude saya itu kan kerja di Jepang. Kemarin kan lebaran pulang saya tanya, balik lagi ke Jepang nggak mas? Oh balik saya loh. Kenapa betah di Jepang? Dia udah hampir 10 tahun kan di Jepang. Aku tanya, soalnya di Jepang tuh pemerintahnya ada. Kita benar-benar sejahtera, jalanan bersih, pelayanan umum kayak sakit, rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Pokoknya di Jepang itu luar biasa sih fasilitas umumnya. Semua yang pokoknya rakyat tuh benar-benar diprioritaskan gitu loh teman-teman kalau di Jepang. Emang benar-benar pemerintahnya tuh ada dan bekerja. Nah, bedanya di negeri Konoha, pemerintahnya ada, tapi tidak ada. Oknum, saya sebut oknum. Oknum pemerintahnya ada, tapi seperti tidak ada. Begitu ya teman-teman, nggak tahu, saya juga bingung. Oknum pejabat negeri Konoha. Malaysia, Jepang. Kenapa ya? Tolong rakyat. Rakus, Indonesia. serakah, tamak.
apa lagi ya? Yang cocok Rakus, Raka, Tamak, Foya-Foya, Pestapora. Ini saya sebut oknum ya, oknum yang maling duit rakyat, yang makan duit rakyat. Sementara rakyat itu setiap hari harus merintih perih hanya untuk makan. Begitu ya teman-teman. Sementara gitu aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kemarin saya dihujat. Very caring customer, thank you. Very caring customer Malaysia, thank you. Ini dia apa tuh dapat dapat gaji 35 ringgit per jam. Mereka 35 ringgit per jam. Ke mana kawasan Bukit Bintang itu. Pukul 6.30 keluar dari rumah, pukul 8 kurang seperempat udah sampai di Bukit Bintang. Itu pun sudah masuk ke rumah dia. Yang saya pastikan saya nggak pernah terlambat. Dan itu pun bukan customer baru, customer yang sudah 6 tahun. Orang Melayu, yang satu orang Melayu, orang dari Johor, yang satu Orang lagi Melayu, Tanzania, customernya itu 35 satu jam. Nggak pernah tanya berapa, karena mereka tahu, oh kakak Laila mau datang ke sini itu pun jauh mereka. Bahkan saya dapat tips lagi. Ini itu yang tadi pagi dari mana di PLCC itu dari mem orang Johor Baru. Ini dari mem, ini dari sir, dari suaminya. Selalu kakak kerja elok-elok kakak, jangan lupa itu paspor simpan elok-elok, dan selalu cakap terima kasih. Janji harus ada dokumen yang sah. Semua itu saja. Tapi kebanyakan yang orang Indonesia ini aja yang berisik, yang suka ini dengki sama kita. Bahkan orang Melayu sendiri, orang Malaysia, Orang Indonesia yang dengki. Kerja yang baik kakak, janji kakak kerja punya pergub, udah selesai. Orang kita ini aja yang kebanyakan ini terlalu rumit, dengki dengan segala macam. Allah Rabbi. Indonesia berada di tangga Kadar teratas pengangguran sebagai Indonesia negara tertinggi dengan di kadar ASEAN. pengangguran tertinggi Aduh. dalam kalangan Ini negara ASEAN. baru diupload 24 Jun 2025. Badan Pusat Statistik Indonesia Bukan video lama ya. Catat kadar pengangguran tertinggi di peringkat nasional, menjadikan ia antara kawasan yang paling terkesan dengan isu ketidakstabilan pasaran kerja di negara tersebut. Antara faktor dikenal pasti menjadi Malu ya, punca utama Kementerian Indonesia sampai diliput di TV internasional Malaysia bahwasanya angka pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN. Pasaran kerja semasa. Laporan itu mendedahkan terdapat 6 jenis kategori pengangguran. Pertama, pengangguran kemahiran, iaitu ekoran ketidaktentuan ekonomi yang menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja berkurangan. Kedua, disebabkan pengangguran struktural, iaitu terjadi apabila teknologi menggantikan tenaga kerja manusia. Ketiga, ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Keempat, pengangguran institusional yang berpunca daripada dasar atau peraturan kerajaan yang menyukarkan peluang pekerjaan baru. Kelima, pengangguran friksional, iaitu melibatkan individu yang berhenti kerja secara sukarela atau baru tamat pengajian dan masih dalam proses mencari pekerjaan baru. Dan terakhir, pengangguran bermusim di mana ia lazim dalam sektor pertanian atau pelancongan yang bergantung kepada musim tertentu. Pak Cik, dah kahwin ke belum? Ni dekat Malaysia. Saya satu orang duduk. Tak kahwin sampai sekarang? Nak saya belanja barang dapur tak? Pak Cik ambil je banyak mana pun. Saya bayar. Barang dapur. Jom saya belanja. Kenapa? Saya masak kayu. Tapi Pak Cik masak juga kan, beli barang nak, sahabat. dapur, telur, minyak. Kenapa? Terima kasih. Ada kesusahan kasih, apa-apa ya tak? Saya Allah. nak belanja Pak Cik. Ikhlaskan. Ini Pak Cik. Semuanya terima kasih. Saya seorang, saya umur 80. Tolong lain orang, saya terapa. Tolong lain orang. Ya Allah, saya sudah membantu orang. Saya 600 bulan-bulan bajikan. 600 bulan-bulan. Dah cukup untuk Pak Kerajaan Cik? bagi Atau ada kurang 600 apa-apa lagi saya bulan-bulan. tolong? Semua cukup. Kalau mau bagi Ini Satu saja? warga emas ya? Okey. cukup. Ini Okey, yang satu dimaksud cukup. warga emas. Saya terima kasih. Tapi saya teruja Terima tengok kasih. kebaikan Pak Cik. Saya nak bagi apa-apa pun Pak Cik tak terima. Ambil satu keping je. Satu kupin cukup. Ini Satu saya boleh keping je. makan 7-8 hari. So baki saya bagi orang lain. Okey. Okey, baik. Okey. Ada kesedihan apa-apa tak? Oh, happy. Oh, Pak So Cik tak ada selalu sedih-sedih happy. dalam hidup Semua happy-happy saja. Okey Pak Cik, apa-apa pun jaga kesihatan. Jaga kesihatan Pak Cik, umur. panjang Jumpa lagi. umur, jumpa lagi. Saya Oh, happy ada memang dia. betul yang dikatakan Aisar, susahnya Sebenarnya, mencari orang dalam susah dunia ni, dekat ramai Malaysia. orang baik. Kalau dekat Tapi, Indonesia banyak. jika kita tak temukan orang baik tu, Memang betul yang jadilah dikatakan kita salah satu orang baik konten tersebut. kreator Aisar. Ba-
Kerja 5 jam itu capek, apalagi 8 jam sampai 10 jam per hari. Biarkan mereka mencaci. Betul para sahabat, banyak kalau kita sudah sukses banyak orang yang mencaci. Sampai ke sekarang itu membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya dengan sistemku yang aku selalu standby, on time dan tepat waktu, kerjanya bagus dalam hitungan jam, itu yang menjadikan mereka itu merekomendasikan hasil kerjaku. Kebanyakannya customer di sini itu nggak ada yang aku cari, mereka merekomendasikan sesuai dengan kepuasan dengan hasil kerja yang sesuai. Itu cara saya. Jadi jangan pernah iri dengan keberhasilan seseorang. Jangan pernah dengan iri. Orang berhasil itu sudah pasti banyak pengorbanan dan banyak penantian dan juga banyak kegagalan yang saya hadapi. Oke, selamat ya. Sekarang ini Good job, aku Mbak. mau ke next job. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Malaysia sudah menolong rakyat Indonesia, memberikan lapangan pekerjaan yang layak. Bahkan 1 jam bekerja di bidang cleaner atau cuci rumah, semacam bersih-bersih, kemas-kemas rumah, gajinya sampai mencecah RM35 sampai 35 ringgit per jam. Tapi dengan on time-nya si Aka ini, dengan perjuangannya dari dulu, mereka ceritakan tak semudah ini saya mendapatkan pekerjaan dengan harga per jam 30 mungkin sampai 35 ringgit macam itu para sahabat. Dalam video yang saya tengok si Aka ini banyak lagi para sahabat, mereka juga berbelanja untuk keperluan kebersihan, tong sampahnya atau plastik sampah dan tisu, dan memberikan resit, memberikan kenyamanan kepada customernya, terutama customer yang ada dekat Malaysia. Itu semacam bosnya macam itu. Mereka itu seperti cleaner service panggilan macam itu para sahabat, berpindah-pindah jam macam itu. Ada para sahabat, banyak rekan-rekan Mas Farhan yang bekerja di bidang cleaner, tapi yang paling mahal lah RM25 ataupun seperjamnya ada 10 ataupun RM15. Tapi si Aka ini ditengok dalam video sampai RM35 dan sekali ada duit tipnya pula para sahabat. Dan di sini si abang ini tadi juga mengatakan, dan sejujur-jujurnya Malaysia itu penolong rakyat Indonesia. Pertama, banyak rakyat Indonesia yang ditolong oleh kerajaan Malaysia, diberikan pekerjaan, dan juga Jepang. Jepang itu katanya 1945 baru di sana katanya macam itu. Baru terjadi pergaduhan, belum merdeka. Tapi sekarang 1945 Indonesia sudah merdeka duluan, tapi sekarang banyak mengirimkan TKI ataupun TKW pergi ke Jepang para sahabat untuk melakukan pekerjaan dekat sana. Dari saking susahnya bekerja dekat kampung sendiri, bahkan sampai diliput di TV internasional Malaysia, di Astro TV, bahwasanya angka pengangguran di ASEAN ini, Singapura, Malaysia, Thailand, ini semuanya, Indonesia termasuk ya para sahabat, dan juga Brunei Darussalam, itu angka pengangguran terbesar hanya ada di ASEAN ini, hanya ada di Indonesia. Kan malu para sahabat, keluar-keluar di TV, keluar-keluar di media sosial, apalah inilah menteri-menterinya macam itu, apalah ini sampai ekspor beras dekat Malaysia macam itu, nak ekspor beras ke Malaysia dari saking melambungnya stok yang ada dekat Indonesia. Malu kalau masih banyak rakyat yang sengsara, banyak rakyat belum menikmati dengan hasil kerja kerasnya para menteri-menteri dan juga atasan-atasannya dan jajarannya para sahabat. Kalau masih banyak rakyat-rakyat menderita dan dengan harga pangan pokok setiap harinya semakin melesit, semakin mahal sembako setiap hari, kedai-kedai runcit ini, barang-barang runcit setiap harinya mesti ada kenaikan, setiap bulan, setiap tahun mesti ada kenaikan, termasuk beras yang dikatakan lebih berlambat dekat Indonesia, tetapi rakyatnya masih sengsara macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas mendidik diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.